Sebelum mulai video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Rafael Michael. Saya beri waktu 5 detik ya. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Halo Beautypreneur, balik lagi sama saya Rafael Michael di sesi bisnis nih. Yang biasa kita bahas soal skincare kosmetik, sekarang kita ada di segmen yang bisnis. Pastinya untuk kalian pengen kan buat jadi pengusaha yang sukses di usia muda, apalagi itu udah impian semua orang gitu. Banyak banget yang beranggapan untuk jadi sukses di usia muda itu pasti enak, bisa santai, beli apa aja yang dia mau, pokoknya ya itu semuanya yang enak-enaknya lah gitu yang dilihat. Tapi sebenarnya untuk jadi seorang pengusaha tuh udah pasti deh, kalau kita tanya ke semua orang yang ada, ke semua pengusaha-pengusaha sukses yang ada, dia punya kunci, pasti salah satunya adalah hard work ya, bekerja keras ya, terus perjuangannya juga panjang. Kalau emang sampai di titik sekarang mereka udah ngerasa free, ya itu di belakangnya mungkin butuh berapa tahun, berapa puluh tahun yang penuh dengan perjuangan, penuh dengan naik turun. Itulah sebuah hal yang harus dibayarkan untuk menjadi sukses, apalagi di usia muda. Kalau mau di usia muda ya pastinya udah harus berjuang keras dari sekarang gitu. Kita bisa belajar ya, kita bisa belajar dari beberapa success story yang ada. Dan di sini saya mau bawain success story yang ada itu dari success story-nya Traveloka. Pasti kan kita semua udah pada tahu nih tentang Traveloka gitu. Jadi Traveloka itu adalah perusahaan teknologi yang terkemuka banget di Asia Tenggara, yang nyediain akses bagi masyarakat untuk nemuin berbagai layanan transportasi, akomodasi, aktivitas, dan gaya hidup. Traveloka ini punya banyak layanan seperti bus, kereta api, sewa mobil, antar jemput, serta banyak banget lah pilihan-pilihan akomodasi lainnya gitu. Jadi sebenarnya siapa sih man behind the gun-nya ya? Siapa orang yang ada di belakang Traveloka ini? Ini juga bisa dibilang pengusaha muda. Ya, jadi relate sama apa yang kita bahas saat ini. Dia itu adalah Ferry Unardi. Ya, salah satunya. Ferry Unardi merupakan pendiri dari Traveloka. Kelahiran 16 Januari 1988, udah sukses punya usaha travel berbasis aplikasi. Usianya itu 33 tahun, dan berapa lama sih kita kenal Traveloka ini? Mungkin dari 3-5 tahun ini. Yang berarti Pak Ferry ini udah sukses dengan Travelokanya di usia yang 20-an gitu ya, 20-30 tahun. Makanya udah sukses di usia 20-an sebesar itu pencapaian yang pastinya luar biasa banget kan. Tapi kita nggak tahu kan, yang kita lihat cuma enaknya doang. Sekarang dia udah gede, perusahaannya udah gede, timnya udah banyak, ya pasti udah gampang dong. Tapi kita lihat lagi flashback ke perjuangannya gimana sih sebenarnya. Nah, jadi Pak Ferry ini, dia itu ada lulusan kampus dari Purdue University, jurusan Computer Science and Engineering. Dia pernah bekerja di satu perusahaan yang ternama yaitu Microsoft ya. Dan mampu menjadi yang terbaik di sana karena emang dia itu orangnya udah luar biasa di sana lah gitu. Dia itu dari S1 udah berani memulai bisnis dengan ide yang cemerlang ya. Dan dengan mulai bisnis itu dia juga mau jalanin S2-nya. Ini yang kita lihat dari basisnya dari research. Tapi ya itu namanya jiwanya udah jiwa pebisnis, baru jalan 1 semester aja dia udah menggebu-gebu untuk menjalankan sebuah bisnis nih. Jadi dia udah di Harvard, tapi dia balik lagi ke Indonesia dan di situ dia mulai bisnis startupnya dengan bekal pendidikannya dan pengalamannya selama di Microsoft. Ya mulai Traveloka di tahun 2012, yang awalnya cuma website yang emang perbandingan antar maskapai. Tapi karena lihat masyarakat punya demand ke sana, punya permintaan ke sana, Traveloka berubah jadi hal yang jauh lebih baik lagi seperti saat ini gitu. Dia itu udah pasti adalah tipe orang yang nggak gampang menyerah dan terus coba, ya terus mencoba lihat dari mana. Dia mencoba untuk mengajak kerjasama banyak maskapai. Meskipun mungkin pada awal start ya bukan siapa-siapa gitu, tapi orang yang udah percaya, dia percaya bakal maju, dia nyoba terus, ya dia akhirnya berhasil juga kerjasama sama banyak maskapai itu. Nah dari situ kita bisa lihat apa sih yang sebenarnya dia korbanin sepanjang dia menjalani karir untuk bisa bikin Traveloka tuh segede sekarang. Yang pertama, dia udah ngorbanin statusnya dia sebagai karyawan di perusahaan sebesar Microsoft ya.
Terus yang kedua, S2-nya juga ditinggalin yang di Harvard. Lebih fokusin ke bisnis gitu. Yang ketiga, ia menghabiskan 1 tahunnya untuk berusaha mencari maskapai yang mau kerjasama di website Traveloka gitu. Itu 1 tahun yang pastinya saya yakin banget karena saya juga ngalamin, tim MPM juga ngalamin. Itu pasti sebuah perjuangan untuk develop dari awal. Perjuangannya keras banget lah gitu, dan di situ pasti penuh emosi di sana. Ya yang baik, yang nggak baik, semuanya ada di sana. Nah jadi yang didapatkan sekarang adalah hasil panenan dari benih perjuangan yang dia tanemin dari tahun 2013 itu. Jadi hal itulah yang bikin Traveloka tuh sekarang bisa berkembangnya pesat banget, bahkan kabarnya perusahaan ini punya valuasi sampai 26,2 triliun dengan jumlah kunjungan website sampai 16,5 juta orang setiap bulannya. Nah itu, jadi kalau kita pun ada di posisi Pak Ferry, pastinya itu berat banget ya buat ngelakuin hal-hal sampai bisa di titik sebesar itu. Yang dimana emang pasti waktu Pak Ferry start ini juga dia nggak yakin apa dia bisa sebesar itu atau enggak gitu. Jadi dari kisah itu, untuk bisa kita sukses di usia muda gitu ya, sarannya sih kalau emang mau start a bisnis gitu, jadi sukses itu nggak harus dari bisnis ya. Bisnis itu cuma salah satu kendaraan untuk sukses gitu. Jadi dari karir pun bisa, dari bisnis pun bisa, dari investasi pun bisa. Jadi dari banyak, itu tuh cuma satu, cuma ini yang digaung-gaungin terus. Padahal tuh dari banyak aspek tuh bisa gitu. Kita bisa sukses dari karir, bisa naik terus jenjang karir sampai karir paling tinggi. Yang pastinya ada caranya juga beda. Di sini kita harus berprestasi terus-terusan, kita harus tunjukin kalau kita mampu, kita bisa. Karena perusahaan yang maju, pasti timnya juga akan maju. Jadi ini salah satu way to sukses gitu, nggak harus dari bisnis doang. Nah yang kedua bisa dengan bisnis, yang ketiga mungkin dengan investasi. Jadi banyak aspek ya, jadi nggak harus cuma satu gitu. Nah kalau emang kita mau sukses, gimana caranya? Yang pertama dengan cara ngelakuin riset dulu ya. Kalau emang dari sisi bisnis ya lakuin market research ya, jangan asal-asalan mau bisnis atau bisnis bangkrut. Kita harus tahu bisnis itu nggak gampang, 90%-nya tuh gagal gitu kan. Itu ada risetnya ya dalam 5 tahun awal. Jadi ada risetnya, jadi jangan, wah gue termotivasi untuk bikin bisnis. Nggak segampang itu, gitu. Jadi kalian juga harus ngelakuin riset dulu, pentingnya itu do the research. Ya kalau emang mau melakukan bisnis. Terus, kita juga harus tahu SWOT kita, strength, weakness, opportunity, sama threats yang ada dalam waktu kita mau melakukan bisnis, gitu. Nah, kalau emang kasusnya adalah kita lagi berkarir, ya kita harus riset juga lah. Risetnya apa? Sebenarnya perusahaannya tuh gimana sih maunya supaya timnya bisa maju, jenjang karirnya maunya kemana ya, kira-kira kita bisa kemana ya. Kita perlu tahu itu juga kan, kira-kira kita harus tunjukin apa ya, kualifikasi apa yang dicari ya, harus belajar apa ya. Nah hal-hal seperti itu yang bisa bikin kita tambah naik lagi di kehidupan kita gitu. Terus yang kedua, ya start small lah ya, jangan terlalu beriming-iming untuk mau jadi segede apa, gue harus bikin kayak gimana. Oh kalau mau start ya gue harus punya ruko dulu. Kalau gue mau start gue harus punya apa dulu. Yang harus gitu juga gitu. Jadi startnya dari yang hal kecil dulu aja yang bisa dilakukan. Terus yang pasti waktu kita udah jalan, untuk kalian pengusaha-pengusaha atau reseller atau karyawan-karyawan yang ada ya jangan pantang menyerah ya, terus berusaha. Karena kita tahu kalau kita mau maju itu nggak gampang. Tapi kalau mau stabil gitu-gitu doang ya gampang. Ya jadi jangan pantang menyerah karena banyak banget hal-hal yang akan terjadi di luar sana yang positif maupun yang negatif. Karena semua orang pasti mengalami kesulitan, dan gimana caranya supaya kita bikin kesulitan itu menjadikan kita jadi orang yang jauh lebih baik lagi. Karena pastinya setiap masalah bisa ngebangun kita jadi jauh lebih baik lagi. Terus, yaitu kita harus percaya kalau semua hal yang terjadi di depan nanti, hal-hal yang baik ataupun yang buruk, tantangan yang ada, itu bisa jadi hal yang membuat kita menjadi pribadi yang semakin kuat, semakin lebih baik lagi, dan semakin bisa maju lagi di kehidupan. Dan apa sih yang harus kamu korbankan untuk menjadi sukses? Seperti ceritanya Pak Ferry tadi, dan sesuai pengalaman saya gitu ya, sebagai salah satu pebisnis yang di usia cukup muda, kita akan banyak ngorbanin waktu kita, waktu bermain ya. Saya sendiri itu teman saya dikit, ya teman saya ya tim saya gitu loh. Jadi kita harus ngorbanin waktu bermain kita harus ngorbanin waktu keluar-keluar, mau ngafe segala macam itu sama teman-teman yang emang bisa bikin kita happy juga dari sana, dari relationship. Mungkin namanya relationship itu juga
ada yang harus kita korbankan di sini gitu. Dan waktu me time ya, waktu untuk diri sendiri, waktu nonton Netflix, waktu nonton YouTube seharian, waktu main game seharian, itu juga harus kita korbankan di sini untuk bisa maju di kehidupan gitu. Karena kita akan terus dituntut ya. Untuk jadi pengusaha tuh kita akan terus tuntut sama keadaan, dituntut sama customer untuk bisa jadi lebih baik lagi, dan no excuse. Nggak ada yang namanya alasan-alasan yang bisa bikin kita tuh harus ke customer tuh alasan ini, alasan itu, alasan ini, alasan itu nggak diterima. Customer tuh cuma mau tahu mana barangnya, mana pelayanannya, nggak peduli kondisi kamu kayak gimana. Makanya ini tuntutan yang harus dijalankan oleh seorang leader ya. Jadi perusahaan yang hebat itu ibaratnya sebuah bangunan. Kalau kita pengen sebuah bangunan itu kuat, kokoh dan besar, kita harus juga memiliki pondasi yang kuat, kokoh dan besar juga gitu di dalam diri kita, yaitu kitanya sendiri dulu ya, mindset kita, skill kita, knowledge kita. Kalau kita bisa berkembang terus ya kita pasti akan berkembang jadi jauh lebih baik. Kalau kamu mau sukses, yaitu tadi dari belajar dari pengalamannya Traveloka dan belajar juga dari pengalaman yang udah ada ya. Kalau emang mau sukses itu harus mengorbankan sesuatu, dan kita penting untuk bisa punya attitude yang bagus dan skill yang bagus. Dua-dua hal ini harus kita kembangin. Kalau emang kita mau jadi orang yang dipercaya, dan saya percaya gitu ya, orang yang bisa dipercaya sama orang lain itu pasti maju nanti dalam kehidupannya. Jadi jangan ambil shortcut yang mau nipu sana, nipu sini, bohongin sana, bohongin sini, ngambil duit orang yang di sini, ngambil duit orang yang di sini. Itu mah sementara, dapatnya banyak tapi sementara. Mending kita terus maju, jadi orang yang baik, tetap jadi orang yang baik, apapun keadaannya, apapun situasinya, meskipun kita dijahatin sama orang, tapi jangan sampai kita ngejahatin orang, itu bahaya banget. Jadi orang yang tetap bisa dipercaya, karena itu adalah salah satu kunci sukses di usia muda. Gitu aja, terima kasih semuanya. See you on the next video, bye-bye. Untuk beautypreneur yang ingin memulai atau mengembangkan bisnis kecantikan, serta membutuhkan bimbingan dan pelatihan untuk menjalankan bisnis kamu, silakan konsultasikan ke RM Management melalui Instagram @RafaelMichaels untuk solusi bisnis kecantikan kamu. Together we grow. Dan untuk beautypreneur yang ingin membuat produk skincare dan kosmetik dengan brand kalian sendiri, atau untuk kalian yang udah punya brand dan ingin mengembangkan lagi SKU produknya, silakan langsung konsultasikan ke tim MPM Beauty dengan cara klik link yang ada di deskripsi ya.